Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 2 Agustus tahun 2024 bersama dengan saya Natalis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami boleh bangun dan Tuhan memberikan hari yang baru untuk kami jalani. Biarlah kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi dasar pelayanan, pekerjaan, dan karya kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan diambil dalam renungan pagi ini berjudul Makna Merdeka. Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, bulan Agustus sudah tiba. Kalau kita melihat di tepi-tepi jalan, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di mal-mal, kita melihat bendera merah putih dan hiasan penjor berwarna-warni sudah dipasang. Juga di gereja kita, kalau Bapak Ibu mengamati, sudah ada penjor bendera merah putih yang terpasang. Nah, bulan Agustus menjadi sangat istimewa bagi kita bangsa Indonesia. Kita memperingati kemerdekaan negara kita, dan tahun ini adalah tahun kemerdekaan yang ke-79. Di tengah hiruk pikuk perayaan kemerdekaan, tiba-tiba saya terusik oleh kata merdeka. Sebenarnya kata merdeka itu sesederhana bahwa kita semua rakyat Indonesia sudah terbebas dari penjajahan, baik penjajahan Belanda maupun Jepang. Itu yang kita pelajari ketika kita bersekolah dan dalam sejarah Indonesia. Tapi apa makna kemerdekaan itu sendiri? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya tertarik dengan salah satu percakapan seseorang dengan karyawati sebuah supermarket di sebuah mall besar. Nah, pertanyaan yang diajukan kepada si Mbak penjaga supermarket ini adalah, jam berapa mall ini buka besok? Besok adalah hari kemerdekaan 17 Agustus. Nah, dengan spontan si Mbak penjaga supermarket itu menjawab, Mall ini buka seperti biasa kok, Bu. Kan yang merdeka negara ini, Bu. Kita rakyat kecil belum merdeka. Bukankah jawaban itu cukup mengusik kita? Nah, kata merdeka itu sendiri secara umum sebenarnya dimaksudkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia bebas dari penjajahan atau perbudakan seperti yang saya sampaikan tadi. Secara implisit juga mau mengatakan bahwa kita semua sebagai warga negara bebas mengekspresikan atau mengaktualisasikan diri menurut kehendak kita, yang tentunya dengan tidak melanggar koridor-koridor aturan yang berlaku. Sedangkan bicara arti kata merdeka, yang sesungguhnya kita bisa menjawab melalui pertanyaan-pertanyaan. Mengapa masih banyak rakyat yang hidupnya berkekurangan? Oh ya, mengapa juga harga kebutuhan pokok makin melambung tinggi? Angka pengangguran juga terus meningkat, dan mungkin masih banyak pertanyaan lagi. Apakah kita bisa mengatakan bahwa kita sudah merdeka secara harafiah? Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita yang telah dimerdekakan dari dosa agar menjadi hamba kebenaran. Terdapat dalam Roma 6 ayat 18. Karena kita akan beroleh buah yang membawa kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal.
terdapat dalam ayat 22. Sedangkan Roma 8 ayat 2 mengatakan, sebab roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Nah, sekarang mari kita kembali menjawab pertanyaan di atas. Apa arti kemerdekaan bagi kita? Dari surat Paulus kita tahu bahwa Roh Kudus di dalam diri kita sudah membebaskan kita. Perasaan bebas ditandai bahwa kita hidup dalam damai sejahtera walaupun harus menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kita tidak takut menjalani hidup kita ini. Kita juga optimis dan melihat peluang di balik persoalan. Kita sanggup menjalani resiko sebagai bagian dari pilihan yang kita ambil. Biasanya orang yang merasa telah merdeka, dia pun juga akan memerdekakan orang. Dia akan membebaskan orang dari keinginan-keinginannya. Dan juga dia pula yang akan membuat orang lain merasa berharga. Jadi, biarlah Kristus yang telah memerdekakan kita dan menebus kita dengan darahnya terus menguatkan kita untuk menjadi hamba kebenaran, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Hendaknya kita masing-masing terus belajar setia, menjadi orang merdeka milik Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kami kemerdekaan juga dari dosa dan hukuman maut. Biarlah kemerdekaan yang kami dapatkan, boleh kami berikan juga untuk kami membebaskan orang-orang di sekitar kami, dari keinginan-keinginan dan paksaan yang mungkin kadang-kadang kami lakukan. Biarlah kami boleh menjadi berkat dan menjadi orang yang merdeka sepanjang karya, pelayanan, dan kerja kami. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kerja dan pelayanan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Merdeka, merdeka, merdeka.